Presiden Prabowo akhirnya ikut arus tradisi lama, menaikkan gaji ASN, guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI Polri, dan pejabat negara. Sekilas, ini terdengar manis seperti gula-gula politik. Padahal di baliknya ada pertanyaan besar. Apakah kenaikan gaji ini benar-benar untuk meningkatkan kinerja atau sekadar menjaga popularitas di tahun-tahun awal kekuasaan? Perpres 79 2025 jadi dalih resmi, ditandatangani pada 30 Juni 2025. Tentu saja, kalimatnya kaku khas birokrasi. Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Seakan-akan rakyat akan terharu hanya karena tulisan hukum. Padahal rakyat lebih ingin tahu berapa persen naiknya dan siapa yang benar-benar diuntungkan. Kenaikan gaji ASN ini diletakkan di urutan ke-6 dari 8 program hasil terbaik cepat. Lucunya, kata hasil terbaik cepat sendiri seperti jargon yang lebih cocok dipasang di baliho kampanye ketimbang di dokumen negara. Apa artinya cepat kalau rakyat kecil tetap lambat naik kelas ekonominya? ASN tentu bersorak. TNI dan Polri mungkin bertepuk tangan lebih keras. Tapi bukankah ironi kalau kenaikan gaji pejabat negara juga ikut di dalamnya? Pertanyaannya, kenapa pejabat yang sudah bergaji tinggi dan punya fasilitas melimpah masih perlu ikut kenaikan gaji? Bukankah mereka seharusnya dipotong dulu baru dialihkan untuk guru di pelosok atau bidan di desa terpencil? Lebih jauh lagi, Perpres ini mengusung konsep keren bernama Total Reward berbasis kinerja. Kedengarannya visioner, tapi kita tahu prakteknya bisa jadi sekadar formalitas. Apakah sistem merit benar-benar bisa diukur adil? Atau nanti justru jadi alat untuk menilai siapa yang paling dekat dengan atasan? Angka indeks sistem merit pun dipamerkan. 67% untuk penghargaan, 61% untuk manajemen kinerja. Angka-angka ini entah dari mana munculnya. Apakah benar-benar hasil riset mendalam? Atau sekadar presentasi PowerPoint yang dilempar konsultan asing lalu diterjemahkan birokrat setengah hati? Kalau bicara sejarah, Prabowo bukan yang pertama. Jokowi sudah lebih dulu menaikkan gaji ASN pada 2024 sebesar 8% untuk ASN aktif, 12% untuk pensiunan. Tentu saja Jokowi menjual itu sebagai warisan terakhir sebelum pensiun. Tapi anehnya, Jokowi hanya memberi kenaikan gaji 2 kali di awal masa jabatan 2014 dan 2015, lalu hening sampai 2019. Seakan-akan rakyat birokrasi harus puasa panjang. Jokowi baru kembali ingat pada 2024, ketika popularitasnya menurun dan ia butuh legasi yang bisa dikenang. Jadi, apakah pola ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan kalkulasi politik menjelang akhir atau awal kekuasaan? Kalau ditarik lebih jauh, SBY lah yang paling royal. Hampir setiap tahun ada kenaikan gaji PNS, bahkan sampai double digit. Saking seringnya, PNS zaman SBY bisa tersenyum tiap kali dengar APBN diketok. SBY seperti tahu betul, PNS adalah mesin suara yang bisa dijaga dengan cara sederhana, naikkan gaji dan mereka akan loyal. Bandingkan dengan Jokowi yang irit sekali. Dari 2016 sampai 2018, PNS seperti anak tiri yang tidak pernah dapat uang jajan tambahan. Wajar jika banyak ASN yang diam-diam merindukan masa-masa SBY. Bukankah aneh, di era pembangunan gila-gilaan dengan utang jumbo, justru gaji PNS stagnan? Kini Prabowo tampaknya ingin mengulang gaya SBY. Bedanya, Prabowo punya gaya total reward berbasis kinerja. Pertanyaannya, apakah ASN di lapangan benar-benar siap diukur dengan sistem merit, atau sistem ini hanya jadi angka-angka yang tak punya makna praktis? Kita harus jujur, kenaikan gaji ASN bukan hanya soal kesejahteraan. Ini juga strategi politik. ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara adalah mesin birokrasi yang menentukan stabilitas. Jika mereka senang, roda pemerintahan berjalan mulus. Kalau mereka kecewa, mogok diam-diam bisa terjadi. Tapi, mari kita tanya hal sederhana. Bagaimana nasib buruh pabrik, nelayan, petani, dan pekerja informal? Mereka tidak punya perpres yang siap menaikkan gaji tiap 5 tahun sekali. Apakah negara hanya peduli kepada birokrat, sementara rakyat kecil dibiarkan berjuang sendiri melawan harga beras dan BBM? Kenaikan gaji ASN selalu digadang-gadang untuk meningkatkan kinerja. Tapi realitanya, apakah pelayanan publik benar-benar membaik setelah gaji naik? Berapa banyak kantor pelayanan yang lebih ramah, cepat, dan efisien setelah ada kenaikan gaji?
Atau justru tetap sama, birokrasi berbelit, pungli tetap jalan, hanya kantong pegawai yang bertambah tebal? SBY mungkin dikenang sebagai bapak kenaikan gaji PNS, tapi apakah itu otomatis menjadikan kinerja ASN di eranya lebih hebat? Banyak orang bilang tidak. Yang ada, ASN makin nyaman dan malas mencari inovasi karena setiap tahun toh gaji juga naik. Jadi, apakah kenaikan gaji ini obat mujarab atau sekadar kandu birokrasi? Jokowi justru sebaliknya. Dengan jarang menaikkan gaji, ia seperti ingin menguji ketahanan ASN. Tapi bukankah itu juga menunjukkan inkonsistensi? Jokowi di awal sangat murah hati, lalu tiba-tiba berubah jadi hemat. Apakah karena uang negara terkuras proyek infrastruktur? Kini Prabowo tampaknya ingin memulai gebrakan. Tapi jangan lupa, gebrakan ini datang di tahun pertama pemerintahannya. Jika Prabowo meniru pola Jokowi, mungkin kita akan menunggu lama lagi setelah 2025 untuk mendengar kabar kenaikan gaji berikutnya. Apakah ASN siap menahan napas selama itu? Sementara itu, publik mungkin akan sinis. Kenapa pejabat negara yang sudah punya mobil dinas, rumah dinas, tunjangan jumbo, bahkan uang pensiun masih ikut dinaikkan gajinya? Bukankah itu semacam ironi besar? Yang miskin dapat remah, yang kaya makin kenyang. Kalau bicara soal merit, seharusnya pejabat negaralah yang diuji dulu. Apakah DPR, menteri, atau pejabat eselon tinggi benar-benar layak gajinya dinaikkan? Apakah mereka sudah bekerja dengan kinerja terbaik atau justru sibuk politik pencitraan? Bayangkan jika sistem merit benar-benar adil. Bisa jadi pejabat yang malas rapat, sering tidur, atau sibuk main proyek tidak layak terima kenaikan gaji. Tapi apakah berani negara menilai mereka dengan objektif? Atau sistem merit hanya berlaku untuk staf bawah? Kebijakan ini memang terlihat indah di atas kertas, tapi di lapangan, kenaikan gaji ASN juga berarti tambahan beban APBN. Pertanyaannya, apakah negara sedang benar-benar punya uang lebih, atau ini akan menambah utang? Bukankah lebih jujur kalau negara bilang, ini adalah investasi politik, bukan sekadar kebijakan ekonomi? Lebih lucu lagi, istilah hasil terbaik cepat seolah memberi ilusi bahwa kenaikan gaji ASN akan cepat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Padahal rakyat justru sering tidak merasakan apa-apa selain tetap harus antri lama di kantor pelayanan dan menunggu tanda tangan yang tak kunjung turun. Jadi, siapa presiden paling rajin menaikkan gaji PNS? Jawabannya jelas, SBY. Tapi apakah paling rajin itu berarti paling berhasil? Belum tentu. Dan sekarang, Prabowo tampaknya ingin ikut daftar sejarah itu dengan gaya ala militer, langsung gebrak di awal. Namun, satu hal yang pasti, selama gaji PNS selalu jadi isu hangat tiap tahun, selama itu pula rakyat kecil akan merasa tersisih. Karena bagi mereka, naik atau tidaknya gaji ASN tidak pernah mengubah harga cabai di pasar, tidak menurunkan cicilan motor, dan tidak menghentikan kenaikan tarif listrik. Akhirnya mungkin kita harus bertanya, kenaikan gaji ASN ini benar-benar langkah negara yang adil, atau sekadar politik bergaya manis? Dan lebih nyeleneh lagi, bukankah lucu jika sejarah nanti menulis Prabowo sebagai presiden paling peduli ASN, tapi rakyat kecil tetap menjerit tanpa kenaikan apa-apa?